Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana suaranya masuk, Kang Hendy? Masuk, masuk coach. Aman, masuk. Jelas. Oke, siap. Terima kasih. Hamdan syukronillah amma ba'du. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan umur yang panjang. Alhamdulillah. Sehat badan juga kepada saya dan kepada teman-teman semua yang hadir. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kemudahan, kelancaran, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya dalam menjalankan bisnis based corporation syariah ini. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berupa ya kepada para sahabatnya, para tabiin tabiat yang mutabah kepada beliau, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul jazaa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Master of Ceremony ya, Bapak Hendy, sosok anak muda yang luar biasa nih. Alhamdulillahirabbil alamin bisa diketemukan lagi di malam Jumat yang luar biasa berkah ya. Masya Allah. Terima kasih juga kepada guru-guru kita semua ya, pada Dani Abdul Ghani ya, yang selaku founder SSB Team ya, Pak Isan, Pak Dodi, Hardodi ya, terus Pak Agus, dan juga Pak Risyana dan seterusnya. Ya, ada Pak Restu dan seterusnya. Pokoknya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada ponder-ponder semua karena ya secara logika kita tidak akan ada di tim ini, di tim yang sehebat sekeren ini, SSB tim ya tanpa ada pendiri-pendiri. Untuk itu kita haturkan terima kasih. Semoga guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, betul kata Kang Hendy tadi ataupun di video profil tadi Bapak Ibu, ya mungkin yang nyimak dari awal, saya itu adalah ya mantan seorang tukang cuci piring Bapak Ibu. Nah, sebelum kerja jadi tukang cuci piring, dulu saya sempat kerja dari seorang tukang jahit. Ya, tukang jahit mukena gitu ya. Kalau di Tasik itu kan terkenalnya itu Central Bordil ya, Central Konveksi gitu kan. Nah, sempat jahit juga. Nah, itu kan. Tapi kerja sebagai tukang jahit belum bisa mencapai impian. Lantas saya mencari peluang usaha ya. Dari situ sebelum jadi tukang jahit juga saya sempat jadi marketing online. Jadi kerjaan saya dulu bikin-bikin iklan di sosial media gitu kan, dipublish. Nah, gaji saya dulu satu bulannya itu 800.000 rupiah Bapak Ibu. 800.000 rupiah. Saya kerja di Tasik, dapatnya di Kawalu. Saya sempat kerja di Kawalu. Tapi Bapak Ibu saya syukuri dari perjalanan-perjalanan hidup, di situ kita bisa belajar bahwasanya ya yang mahal itu adalah ilmu, betul ya Bapak Ibu. Yang mahal itu adalah ilmu. Nah, makanya SSB Team memfasilitasi kita semua untuk ya pertemuan ilmu seperti ini. Karena pertemuan ilmu seperti ini hasilnya, efeknya nanti adalah luxury buat Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu ya rugi sekali bagi teman-teman yang hadir ke sini sendirian. Yang hadir cuman 2-3 orang, tapi jaringan-jaringan yang gak disuruh hadir. Itu rugi sekali. Nah, karena bertahun-tahun kerja ya, jadi tukang bikin iklan itu setahun setengah, jadi tukang jahit itu kurang lebih ya berapa ya? Kurang lebih setahun setengah juga. Nah, dari situ saya kena PHK Bapak Ibu. Saya cerita sedikit ya. Perjalanan hidup untuk sukses itu tidak ada yang instan. Nah, terus setelah saya di PHK, karena apa? Saya karyawan baru di pabrik, yang dipertahanin itu karyawan lama yang sudah lama di situ. Saya dikeluarin, hingga akhirnya saya sempat nganggur. Ya, saya sempat nganggur 1 bulan. Di situ saya mencari peluang usaha, hingga akhirnya bertemu dengan sosok sahabat saya, namanya Pak Ijang ya waktu itu. Nah, saya melamar kerja ke Jakarta, diterimalah singkat cerita jadi tukang sapu, jadi tukang cuci piring. Nah, di situ Bapak Ibu saya kerja 2 bulan, lalu diangkat jadi koki kurang lebih.
Intinya setelah saya keluar sekolah sampai kerja itu 6 tahun. 6 tahun belum bisa ya mencapai impian-impian saya. Waktu itu saya bisa kebeli motor, cuman motor kredit waktu itu Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ya di sini Anda pernah mengalami fase seperti saya. Fase di mana ketika orang tua sakit ataupun di anggota keluarga teman-teman ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak bisa menghadiri. Ada gak di sini? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Tapi tidak bisa hadir lantaran kerja. Kerjanya di tempat yang jauh. Nah, itu saya ngalamin sendiri Bapak Ibu. Nah, hingga akhirnya waktu itu ya kakek saya meninggal ya dari pihak ibu, kakek saya yang dari pihak bapak juga meninggal dan paman saya waktu itu meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara saya kerja ditelunjuk orang lain, ya ditelunjuk orang lain, saya tidak bisa menghadiri yang namanya pemakaman, tidak bisa merawat keluarga saya. Allah magfir lahu warahmu wa bihi wa fa'an. Allah magfir lahu warahmu wa bihi wa fa'an wa bihi wa bihi wa fa'an. Mudah-mudahan teman-teman ya selepas teman-teman mengenal bisnis PTBS ini ya teman-teman bisa punya banyak waktu dengan keluarga, bisa mengurus orang tua teman-teman, bisa membahagiakan kedua orang tua teman-teman. Kalau sakit teman-teman bisa rawat orang tua teman-teman, dan ketika ya teman-teman orang tua membutuhkan biaya ya membutuhkan dana, teman-teman jadi garda terdepan yang membiayai orang tua teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Wasilah bisnis ini. Teman-teman, dalam proses menjalankan bisnis PTBS ini, ya, halangan rintangan ingin saya share kepada teman-teman. Karena ya, di PTBS ini tadi di Mukodimah tidak ada yang namanya sukses secara instan. Ya, karena memang masa-masa sakit, masa-masa sulit itu sudah saya alamin ya. Ketika ditinggal 3 orang yang benar-benar ngurus saya dari kecil, saya tidak bisa hadir. Ya dari situ saya mencari peluang PTBS Bapak Ibu. Saya mencari peluang-peluang. Setiap sholat saya ngedoa kepada Allah, ya Allah tolong kasih peluang usaha. Yang dimana peluang usaha itu bisa membantu saya dari keterpurukan ini. Bisa membangkitkan saya dari kehidupan yang betul-betul di bawah ini. Saya ingin ngurus keluarga, saya ingin punya penghasilan, dan saya ingin yang membahagiakan keluarga. Dan ingin pula bermanfaat bagi sesama. Karena waktu zaman sekolah, ya, waktu zaman pesantren suka masuk tuh ke telinga yang namanya ayat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sekitar. Itu selalu itu kan selalu masuk ke dalam telinga saya, dan di dalam doa saya juga saya selalu cantumkan itu. Hingga akhirnya Bapak Ibu, percaya atau tidak, waktu itu saya scroll di YouTube, nemulah Padani Abdul Ghani Bapak Ibu. Ya, 40 hari dapat mobil. Apa yang saya rasakan, mungkin di sini ada gak yang ngerasain ketika ditawarin bisnis ini takut ditipu? Tulis di kolom komentar. Ya. Ketika Kang Dani dapat mobil 40 hari, satu yang keluar dari pikiran saya, wah ini orang ngiming-iming. Oh ini orang mau nipu saya. Ada gak di sini yang merasakan seperti halnya saya? Gitu kan. Ya. Tapi saya tidak sadar. Ya. Tapi saya tidak sadar bahwasanya ini adalah jawaban dari doa-doa saya. Hingga akhirnya Bapak Ibu, saya setelah kenal sama Kang Dani, karena memang saya takut ditipu. Tapi lucunya YouTube-nya itu udah saya subscribe. Nah, saya tahu bisnis ini dari YouTube. Zaman dulu belum ada TikTok. Saya tahu dari YouTube. Nah, setelah saya subscribe dan setelah Kang Dani, saya sempat telepon beliau, dia kenalin bisnis PTBS, dan saya juga nanya panjang lebar. Tapi kan 70%-nya saya itu takut ditipu. Ya, saya takut ditipu, saya takut dibohongin. Nah, 5 bulan berlalu, beliau Padani Abdul Ghani mendapatkan apa? Mendapatkan big ambassador 500 juta. Saya mulai berpikir Bapak Ibu, ini teh bisnis teh bener atau bohongan? Gitu kan? Kalau memang bener bisnis ini beneran, ya, tolong tunjukkan kepada saya, ya. Tolong ya bantu saya. Saya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar doa saya, mengkabul doa saya Bapak Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hati saya terketuk, hati saya ingin menghubungi Padani Abdul Ghani.
Hingga akhirnya pas 5 bulan saya telepon, Pak, gimana bisnis PTBS teh? Gimana caranya? Dijelasin ulang lah sama beliau, hingga akhirnya dijelasin malam-malam ya. Yang tadinya saya negatif berubah 180 derajat, saya jadi positif. Ya karena saya di Jakarta, orang Tasik, ya gak ada. Ya karena saya di Jakarta, orang Tasik, dan beli orang Tasik juga gitu ya. Hingga akhirnya saya mengosongkan gelas saya mau gabung bisnis PTBS. Yang awalnya saya tidak punya duit dan tidak percaya, malam-malam itu kan, paginya saya udah belanja. Hingga akhirnya ya di sini saya ingin kasih informasi kepada teman-teman semua ya, jangan tolak mentah-mentah ketika ada suatu informasi. Ketika ada orang yang menawarkan sebuah peluang, apalagi peluang PTBS, jangan ditolak mentah-mentah. Mungkin di Zoom ini ada yang diundang calon mitra, ataupun ada yang diundang mitra baru, ataupun ada yang mau gabung tapi masih mikir-mikir. Pesan dari saya, jangan menolak sebelum Anda memahami dalaman PTBS seperti apa. Jangan seperti saya, 5 bulan menunda bisnis ini. Ya, 5 bulan menunda bisnis ini saya rugi 330 juta, Bapak. Dari mana Kang Acep hitungan 330 juta? Coba logika aja, waktu itu Pak Dani dapat mobil, baru 40 hari dapat mobil. Saya udah tahu bisnis ini, bahkan udah komunikasi sama beliau. Saya menunda, dan saya gabung ketika Pak Dani dapat Pajero. Logika, poin mobil berapa? 300 kiri, 300 kanan. Saya baru gabung ketika poin beliau mungkin waktu itu udah lebih dari 1.500. Berarti 1.200 poin hilang. Kali satu poin itu 278.000. Dikali berapa? Dikali 1.200. Kurang lebih 330 juta. Dan setelah saya mendapatkan kerugian 330 juta, baru saya bergabung. Nah, ada gak di sini teman-teman yang posisinya menunda 1 bulan? Ada? 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan seperti saya. Dan mungkin ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ada? Silahkan tulis di kolom komentar. Segera hentikan kerugian teman-teman. Hentikan kerugiannya dengan cara apa, Kang Acep? Dengan cara Anda secepat mungkin bergabung. Nah, itu mungkin pengalaman yang kurang baiknya, teman-teman. Makanya saya share kepada teman-teman, jangan sampai teman-teman mengalami hal seperti saya. Udah tahu bisnis PTBS, tapi masih menunda selama 5 bulan. Jangan sampai ya. Nah, alhamdulillah ya, yang jadi background, betul tadi kata Kang Hendi, ya setelah saya menjalankan bisnis PTBS ini, alhamdulillah insya Allah besok Januari, ya Januari bulan ini ya, tanggal 16 atau 17, kita berangkat ke Turki, dan yang di belakang ini saya jadiin background jam-jam tower ya, kalau nggak salah ya. Insya Allah di bulan Februari, mohon doanya, saya akan mengumrohkan keluarga saya. Ada 6 orang yang mau berangkat. Mohon doa dari semua, dan saya juga doakan yang hadir ke acara Jum malam ini supaya 2024 bisa umroh sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim walhamdulillah. Oke, Kang, gimana caranya Kang Acep bisa mengumrohkan keluarga? Bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya bisa ke Turki, ke Dubai nanti Januari, ke Singapura, Malaysia, Thailand, bisa beli Pajero terbaru, apalagi ya bisa tembus mobil sampai 4 mobil, bisa tembus motor sampai 4 motor ya, baru ini terbaru ya, baru 4 motor, 4 mobil, 1 Pajero gitu kan, dan penghasilan puluhan juta per bulan. Gimana sih Kang Aceh? Bahkan ingin saya share kepada teman-teman semua. Ya, saya ingin memotivasi diri saya sendiri dan Anda semua. Bayangkan teman-teman, seorang Acep Jenal Mutakin yang tadinya seorang tukang cuci piring, tukang nyapu, tukang jahit, yang dulu sempat punya gaji hanya 800.000 satu bulan. Ya, kemarin saya cek, hanya 1 tahun aja, penghasilan dan pencapaian 1 tahun di bisnis Best Corporation Syariah di tahun 2023 saja. Alhamdulillah kalau gak salah waktu 2023 saya dapat 2 mobil, 2 mobilio, 1 Pajero, dan
dua motor kalau nggak saya, dua motor, dua mobil, satu Pajero kalau nggak salah tuh. Di apa? Di tahun 2023. Dan kalau saya hitung penghasilan sama penghasil itu kan pencapaian. Pencapaian di satu tahun itu, satu tahun 2023 aja itu berapa? 840 jutaan. Dan penghasilan di angka kurang lebih kalau nggak salah itu 600 juta lebih. Masya Allah. Nah, kalau di total-total berapa Kang Acep? 1,5 miliar Bapak Ibu pencapaian dan perayaan dalam satu tahun. Nah, kok bisa Kang Acep? Nanti akan saya bedah caranya seperti apa. Sekarang bagi 1,5 miliar dibagi 12 bulan berapa? Berarti 128 juta kurang lebih per satu bulan di rata-rata ini. Kalau saya kerja masih sebagai jadi karyawan, Bapak Ibu, ya, mungkin ya itu hanya sebatas angan-angan atau impian. Tapi alhamdulillah ketika kita menjalankan best support system secara serius, ikuti arahan mentor, ya, support system yang diadakan SSB Team dari mulai Zoom seminar, Zoom prospek, ya, workshop, training, alhamdulillah saya nggak pernah bolong Bapak Ibu. Kalaupun saya bolong, berarti lagi benar-benar sakit ataupun tidak ada halangan yang benar-benar urgent. Dari dulu sampai sekarang, kunci saya bisa seperti ini adalah apa? Selalu ikut pertemuan, baik online ataupun offline, dan menghadirkan calon mitra. Ini agak menarik nih, satu tahun 1,5 miliar pencapaian sama reward. Dibagi 12 bulan, berarti 128 jutaan kurang lebih per bulan kalau di rata-rata ini. Saya sendiri gak percaya Bapak Ibu. Saya sendiri gak percaya. Bahkan kemarin saya curhat ya sama salah satu mitra saya namanya Pak Sony. Pak Sony, ini loh penghasilan saya dalam satu tahun di 2023 aja. Masa Pak Sony mau santai-santai kata saya. Ayo gaskan di 2024. Nah, apa teman-teman yang harus teman-teman lakukan di 2024 ini? Jadikan 2023 itu tahun, ya, tahun untuk kaca spion Anda, ya. 2023, mohon maaf, 2023 jadiin spion. 2024 jadiin kaca depan. Ya. Karena apa? 2023 itu adalah masa lalu. Ya, masa depan kita adalah 2024 dan seterusnya. Gimana caranya 2024 itu kita spektakuler? Ya, saya ingin share kepada teman-teman cara saya bisa seperti sampai saat ini. Tadi satu, selalu ikuti pertemuan baik online ataupun offline, best support system 100%. Boleh dicatat, itu poin nomor pertama. Selalu ikut pertemuan online atau offline dan selalu ikuti ya yang namanya acara yang disiapkan oleh SSB Team. Itu satu. Yang kedua, ya, teman-teman harus memiliki yang namanya impian yang besar. Kenapa Kang Acep harus memiliki impian yang besar? Karena orang sukses itu rata-rata semuanya berawal dari sebuah impian yang besar. Mereka mempunyai planning-planning yang luar biasa. Apalagi sekarang momentum di awal tahun 2024, teman-teman harus punya yang namanya dream book. Ya, teman-teman juga harus punya yang namanya dream board. Betul ya, kemarin yang ikut workshop leader, Pak Algian ngomong di situ, betul gak? Lakukan, eksekusi, jangan hanya ikut aja tapi tidak melakukan. Karena sangat percuma bagi orang yang selalu belajar tapi tidak melakukan hasil dari pembelajaran. Ya, untuk itu belajarnya harus rajin dan mengaplikasikan hasil pembelajaran juga harus rajin. Nah, tadi apa? Yang kedua, miliki impian besar. Impian itu harus ditempel, harus disimpan di buku, dream book, dream board. Ya, kalau bisa impian itu teman-teman di rumah teman-teman itu pasang styrofoam atau board. Apa resolusi di 2024 impian Anda? Ya. Kalau impian saya, boleh nggak saya share di sini? Bapak MC, boleh nggak? Saya mempunyai Boleh impian. coach, boleh coach. Supaya teman-teman tahu apa yang akan menjadi target saya di 2024. Karena apa? Impian itu harus disampaikan kepada mitra Anda, kepada orang lain. Kenapa Kang Acep harus disampaikan?
Di satu sisi ada orang yang pro, di satu sisi ada orang yang kontra. Bagi orang yang pro, bagus. Kita bahas orang yang kontra dulu. Bagi orang yang kontra, canggih naon-naon di beja-beja ke impian. Bagi orang yang kontra. Tapi bagi orang yang pro, yang positif, Masya Allah, impiannya luar biasa. Jadi motivasi, jadi amal jariah juga. Dan bagi orang yang pro akan mendoakan, akan mengaminkan. Kebayang nggak teman-teman nge-share impian teman-teman ke semua mitra-mitra teman-teman, ke semua kerabat teman-teman. Banyak orang yang mendoakan. Siapa tahu dari orang yang mendoakan itu ada yang diijabah wasilah teman-teman nge-share impian teman-teman. Niatin aja, ingin memotivasi. Nah, apa sih impian saya di 2024? Boleh teman-teman tiru dan boleh juga teman-teman laksanakan. Impian yang pertama, saya ingin tembus 3 luxury, triple luxury di tahun 2024 ini. Masya Allah. Kang, mungkin nggak? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita mau mencoba, ketika kita istiqomah mengerjakannya, 3 luxury bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah kecil. Ketika Allah sudah kun fayakun, saya yakin dan percaya 3 luxury, bahkan insya Allah bisa lebih. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting apa? Kita punya rencana dulu, punya planning dulu, punya target dulu gitu kan. 3 luxury, mohon doanya ya teman-teman. Yang kedua, impian saya gimana caranya tembus penghasilan minimal per bulan 100 juta per bulan. Mohon doa dari teman-teman semua. Gitu kan? Harus berani bermimpi, teman-teman. Dan harus berani apa? Menyampaikan impian kita kepada mitra-mitra kita juga. Dan ada tambahan lagi. Di samping kita harus punya impian, Anda juga harus bisa membangun impian mitra-mitra teman-teman semua. Kebayang nggak? Andanya semangat, andanya antusias, gitu kan? Anda nge-share impian teman-teman dan Anda juga bangun semua impian mitra teman-teman semua. Yakin 2024 adalah tahun pencapaian Anda semua. Karena apa? Yang mengejar suksesnya bukan Anda sendiri, tapi Anda juga mengejar kesuksesan mitra teman-teman semua. Karena sejatinya kita bisa sukses ketika mitra kiri kanan kita juga berhasil. Untuk itu, bangun juga impian mitra teman-teman semua. Itu sangat penting. Ya. Insya Allah, ya ketika Kang Dani udah 200-300 juta per bulan di tahun 2023 kemarin, insya Allah 2024 giliran kita yang ratusan juta per bulan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, apa menjadi target dan tujuan saya di 2024? Nomor 3, ya, yaitu ingin punya passive income. Passive income atau membangun aset. Yang selanjutnya apa? Ingin umroh bersama keluarga dan alhamdulillah, insya Allah mungkin 99,9% akan segera tercapai. Ya, kenapa? Karena untuk pelunasan umroh 6 orang sudah saya lunasin, paspor sedang proses pembuatan, koper buat umroh juga sudah ada di rumah Bapak Ibu. Masya Allah. Dan itu semua saya raih apa? Atas izin Allah, atas pertolongan Allah dan wasilah menjalankan bisnis best corporation syariah. Masya Allah. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya apa lagi impian Kang Acep gitu kan? Impian saya adalah ingin jalan-jalan ke luar negeri bareng tim dan insya Allah besok ya di tanggal 17 insya Allah kita akan jalan-jalan lagi ke luar negeri bareng tim ke Eropa yaitu ke Turki dan ada juga ke Asia Tenggara, Asianya itu ke Dubai ataupun Abu Dhabi gitu ya. Nah teman-teman, dari sekian impian-impian itu ya, kalau itu semua tercapai, kebayang nggak 2024 makin banyak bertaburan ya mitra-mitra SSB tim yang sukses, baik dapat motor cash, mobil cash, Pajero cash hingga luxury cash. Itu berawal dari mana? Dari impian. Saya testimoni nih. Dulu saya punya impian ingin punya penghasilan puluhan juta dan hasilnya adalah apa? Saya diketawain sama sahabat saya, sama teman-teman saya. Saya diketawain. Ngimpi, kata teman-teman, wajar ya. Ngimpi, bullshit, gitu kan. Bisnis ngimpi dan seterusnya.
Tapi saya pastikan bulan 5 2023 bonus saya tembus di angka 41 juta Bapak Ibu. Dan teman-teman, kalau impian teman-teman belum ada yang ngetawain, ya, jangan berhenti bermimpi. Terus aja bermimpi sampai benar-benar ada yang ngetawain dan sampai benar-benar impian teman-teman tercapai. Dan dulu saya pernah bermimpi ingin punya penghasilan puluhan juta dan 2023 tercapai. Dan kini saya punya target gimana caranya ingin penghasilan ratusan juta. Saya share kepada teman-teman semua, kepada mitra-mitra teman-teman semua, kepada jaringan SSB Team semua. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Kita sudah mempunyai impian besar. Seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Ya, selalu hadir dan menghadirkan pertemuan. Yang kedua, memiliki impian yang besar. Yang ketiga, bertindak lebih banyak dari orang lain. Ini penting. Kalau orang lain jam segini lagi tidur, kita lagi belajar. Orang lain lagi tidur, kita lagi ngomset. Orang lain lagi tidur, ya, kita dapat motor. Orang lain bangun tidur, kita dapat mobil. Orang lain baru melihat bisnis ini, kita udah tembus Pajero. Orang lain baru mau gabung, kita udah luxury. Orang lain baru ngejar motor, kita udah ratusan juta per bulan. Amin ya robbal alamin. Lakukan apa yang tidak orang lain lakukan. Nah inilah penting teman-teman. Kalau orang lain prospek satu hari satu orang, Anda minimal 3 orang. Kalau orang lain 3 orang, Anda 7 orang. Kalau orang lain jalanin PTBS 1 jam 2 jam, Anda 12 jam teman-teman jalanin PTBS. Seperti halnya guru kita, kalau nggak salah Pak Dani Abdul Ghani ngejalanin bisnis PTBS itu 16 jam sehari. Mereka, Kang Dani menjalankan bisnis PTBS ini lebih daripada yang orang lain lakukan. Buktinya adalah apa? 40 hari Mobilio, 5 bulan Pajero, 8 bulan rumah 1 miliar. Masya Allah. Karena apa? Karena beliau melakukan apa yang tidak orang lain lakukan. Ataupun melakukan lebih banyak daripada kebanyakan orang lain. Masya Allah. Nah, poin keempat adalah bergerak lebih cepat. Bergerak lebih cepat, teman-teman, seperti halnya gini. Ketika misalkan, ketika bergerak lebih cepat itu kayak gimana sih Kang Acep? Kalau misalkan ya orang lain di gigi 1, Anda harus di gigi 3. Orang lain di gigi 3, Anda di gigi 5, di gigi 6. Paham ya teman-teman? Jadi ya, jadi ketika Anda melakukan lebih cepat daripada orang lain, saya yakin nyampe garis finishnya juga Anda bisa jauh lebih cepat. Oke ya? Nah, selanjutnya lakukan dengan keyakinan 100%. Ini penting. Ketika kita melakukan segala sesuatu 100% dari hati, enak teman-teman. Jadi ya, jalanin PTBS ini jangan karena ada paksaan dari mentor, harus prospek, harus ikut Zoom, harus ikut training dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya kita harus ikhlas. Oke, mungkin tidak panjang lebar dari saya, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa teman-teman ambil, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya saya tidak bisa lama-lama, mohon maaf Pak Hendy, barusan ada kabar orang tua saya mendadak sakit, jadi saya pamit undur diri dulu. Untuk teman-teman semua, guru-guru semua mohon maaf. Insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Pak Hendy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.